Akhir dari putusan para hakim nanti, kita simak dulu perjalanan kasus kematian Mirna yang dimulai sejak bulan Januari 2016 lalu. Sidang kasus kematian Mirna Salihin yang diduga akibat kopi es Vietnam bersianida menjerat Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa hari ini memasuki agenda putusan. Hingga sidang ke-27 yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kedua belah pihak bersikukuh dengan pendapat dan kebenaran versinya masing-masing. Jaksa memang telah menjatuhi vonis tuntutan 20 tahun penjara kepada terdakwa Jessica Kumala Wongso. Namun, keputusan akhir ada di palu hakim yang akan diketuk hari ini. Drama dan teka-teki kematian Wayan Mirna Salihin 27 tahun dimulai sejak 6 Januari 2016 lalu. Mirna bertemu dengan dua sahabatnya, Jessica dan Hani, di Cafe Olivier. Jessica datang lebih awal, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Memesankan minum untuk teman-temannya, termasuk es kopi Vietnam. Mirna dan Hani datang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Mirna pun langsung menyeruput es kopi Vietnam yang telah tersedia. Baru sekali seruputan, Mirna kejang-kejang dan langsung dilarikan ke klinik mall, lalu ke rumah sakit Abdi Waluyo Menteng. Sayang, nyawanya tak tertolong. Berikut rentetan perjalanan kasus kematian Mirna menuju ke meja hijau. Dalam penyidikan, polisi menemukan racun dalam kopi yang diminum Mirna. Hasil otopsi Mirna pun ditemukan ada pendarahan pada lambung akibat zat sianida. Jessica mulai diperiksa intensif. Polisi kemudian menggelar prarekonstruksi. Jessica, Hani serta karyawan Olivier hadir dalam rekonstruksi 60 adegan itu. Jessica ditetapkan sebagai tersangka. Polisi langsung meminta imigrasi mencegah Jessica ke luar negeri. Jessica ditangkap di Hotel Neo Mangga 2 Square dan langsung mendekam di Rutan Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya dengan masa penahanan 120 hari. Pertama kalinya penyidik mengirim berkas penyidikan namun dikembalikan ke kejaksaan. Berkas penyidikan dikembalikan ke kejaksaan sampai 5 kali. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Jessica. Polisi memperpanjang masa penahanan Jessica. Penambahan waktu penahanan agar penyidik bisa melengkapi berkas penyidikan Jessica seperti yang diminta jaksa. Setelah beberapa kali bolak-balik, berkas kasus Jessica akhirnya dinyatakan lengkap oleh Kejati DKI. Polisi menyerahkan surat dari kepolisian Australia seperti yang diminta jaksa. Jessica dipindahkan ke rumah tahanan perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Jessica menjalani sidang perdana kasus pembunuhan Mirna Salihin. 5 bulan, persidangan Jessica sebagai terdakwa kasus kematian Wayan Mirna Salihin menguap berbagai fakta menarik. Berbagai saksi dihadirkan, sederet tim ahli didatangkan untuk menguak misteri kematian Wayan Mirna Salihin. Bahkan perwakilan dari kepolisian di Australia pun ikut memberikan kesaksian atas track record Jessica di Australia. Semuanya kini sudah di genggaman para hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang tersisa tinggal menanti keputusan hakim atas nasib Jessica sebagai terdakwa kematian Wayan Mirna Salihin. Tim Liputan Trans 7. Ya Ayu, dua kata aja ya, panjang dan berliku ini kasus kopi bersianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin dan menyeret Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa kasus pembunuhannya. Ya, tapi kita tidak akan bicara soal materi persidangan di sini ya. Kita ingin tahu apa kata warga soal persidangan panjang kasus kopi sianida ini. Ya. Ada yang bilang ceritanya ini panjang sekali seperti sinetron, sampai ada warga yang penasaran apa sih keputusan hakim di akhir persidangan panjang ini. Dan pemirsa, berikut komentar masyarakat dalam Warga Bicara. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso ternyata sudah cukup lama ya. Kira-kira masyarakat masih tertarik nggak ya dengan persidangannya? Yuk kita tanya langsung ya. Halo, mau nanya sebentar Mbak? Mbak, mau nanya sebentar Mbak? Oh, nanya sebentar Mbak. Bentar, ikutin sidang Jessica kan nih? Ikut. Nah kalau boleh tahu, kenapa sih ngikutin sidangnya Jessica? Soalnya pengen tahu aja sebenarnya siapa sih yang ngeracunin Mirna. Ya benar nggak sih yang didakwain di Jessica itu benar? Waduh, saya nggak ngikutin Mbak, maaf. Udah jarang nonton TV sih saya. Ikutin sih, tapi putus-putus. Nah kalau boleh tahu, apa sih yang menarik dari sidangnya Jessica kalau misalnya banyak nonton ya, apa karena nggak kelar-kelar, aduh malah ramai banget, ribut banget, atau gimana nih? Itu karena sidangnya tuh kayak ini sidang Jessica tuh kayak nggak berakhir. Nggak ada berakhir, kayak sinetron.
Ya menarik aja sih Mbak, kayak alot aja gitu sidangnya. Nggak kelar-kelar ceritanya. Nah, terus Mas kan selama ini ngikutin, kira-kira apa sih manfaat dari nota sidang Jessica? Apa tahu tentang sianidanya? Apa tahu tentang kopinya, yang kopi Vietnam itu? Atau tahu tentang proses hukumnya? Bagaimana nih? Saya sih tahu proses hukumnya jadinya Mbak. Jadi proses hukumnya gimana, persidangannya gimana, kan sebelumnya kayaknya belum ada yang nampilin secara lengkap masalah persidangan hukum. Jadi tahu prosedur sama proses persidangannya. Ada sih, maksudnya gunanya kita tahu apa efek sianidanya itu jadi gimana ke kitanya, untuk badan kitanya. Lebih ke arah jadi tahu tentang proses hukumnya, dinamika di persidangan, dan bagaimana penegak hukum secara transparan menyediakan alat-alat bukti untuk bukti di persidangan. Ya palingan setidaknya kan yang selama ini kita nggak tahu apa itu sianida, zat apakah itu, sekarang saya jadi tahu sih. Wah, rupanya jawaban dari masyarakat bermacam-macam ya. Ada yang setia, ada pula yang melewatkannya. Nah, tapi yang pasti masyarakat mengharapkan agar vonis tidak menjadi sebuah akhir, baik bersalah maupun tidak, melainkan menjadi sebuah proses dari tanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Nah, semoga hasil akhir yang akan dibacakan bisa menjadi satu titik terang. Masita Cahyani, Faisal Amin, Jakarta. Ya, nantikan informasi putusan sidang kasus Jessica di redaksi siang dan redaksi sore. Kita ke informasi lain. Pemirsa, 7 berkas pembunuhan terhadap 2 pengikut Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi Rabu kemarin resmi dilimpahkan dari Kejaksaan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ya, persidangan para tersangka diperkirakan akan digelar paling lambat 7 hari ke depan. Pelimpahan berkas ini terlambat dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya. Terlambatnya pelimpahan berkas 2 tersangka pembunuhan Ismail Hidayah dan Abdul Ghani ini disebabkan adanya koordinasi antara Kejaksaan Kabupaten Probolinggo dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pasalnya 2 berkas tersangka lain masih dalam proses penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur. Ya, pihak Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo akan langsung memeriksa berkas dakwaan yang sudah dikerjakan Kejaksaan paling lambat dalam 7 hari ke depan. Irsya Priyongko melaporkan selain 7 tersangka, rencananya Taat Pribadi juga akan disidang di Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo. Dan hingga saat ini masih ada beberapa tersangka lain yang masih disidik di Polda Jawa Timur. Kita ke informasi kriminal, pemirsa. Di Jombang, Jawa Timur, akibat nekat mencuri telepon genggam, seorang pemuda berusia 26 tahun dikeroyok massa hingga babak belur. Sementara itu dari Jakarta, sebuah rumah mewah dan pom bensin yang terletak di kawasan Kemang, Jakarta Selatan disatroni petugas pajak karena menunggak hingga miliaran rupiah. Pemuda berinisial A ini babak belur dihakimi massa. Berbagai dokumen ia terima lantaran membawa kabur handphone dari sebuah toko di Desa Ngumpul, Jombang, Jawa Timur. Kejadian berawal saat pelaku berpura-pura menjadi pembeli, namun saat penjual lengah, ia nekat pergi tanpa membayar. Mengetahui barang dagangannya dibawa lari, pramujasa toko meneriaki pelaku maling. Massa yang mendengar langsung menghentikan AA dari pelariannya. Polisi segera mengamankan pelaku dari amukan massa. Selain telepon genggam, motor milik pelaku yang rusak diamuk massa menjadi barang bukti guna proses pemeriksaan. Polisi Resort Jombang, Jawa Timur terlibat aksi kejar-kejaran dengan sejumlah penambang pasir ilegal di bantaran Sungai Berantas, Jombang, Jawa Timur. Pelaku yang melarikan diri ke ladang sawah berhasil ditangkap. Setelah menyisir lokasi penyimpanan pasir, polisi kembali mengamankan 2 pelaku yang bersembunyi di balik rumah. Polisi mengimbau masyarakat ikut menjaga lingkungan bantaran sungai karena aksi penambangan pasir ilegal memicu terjadinya bencana alam. Tidak mengindahkan surat peringatan, sebuah rumah mewah dan pom bensin di Kemang, Jakarta Selatan disatroni petugas Dinas Pajak Provinsi DKI Jakarta. Tanpa negosiasi, petugas bersama polisi dan TNI langsung memasang stiker pemberitahuan tanah dan bangunan belum melunasi PBB P2. Seluruh objek pajak ini telah menunggak hingga miliaran rupiah. Sementara Dinas Pajak DKI Jakarta mencatat, terdapat 30 objek pajak berupa rumah mewah dan tempat usaha menunggak pajak hingga miliaran rupiah di Jakarta Selatan. Sony Sumarsono, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, akhirnya resmi menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta. Beliau menggantikan sementara Basuki Cahayapurnama untuk memimpin ibu kota selama masa kampanye pemilihan gubernur 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sony Sumarsono diputuskan menjadi pelaksana tugas PLT Gubernur DKI Jakarta menggantikan Basuki Cahayapurnama. Sony melaksanakan tugas memimpin ibu kota selama masa kampanye pemilihan gubernur mulai 28 Oktober 2016
hingga 11 Februari 2017. Pelantikan digelar di Kementerian Dalam Negeri Rabu siang tadi. PLT Gubernur DKI Jakarta memiliki tugas mengawal dan menyukseskan penyelenggaraan pilkada, menangani proses penyusunan APBD tahun anggaran 2017, menata organisasi perangkat daerah, pengisian personel sesuai susunan organisasi tata kerja, dan melaksanakan tugas pemerintah sehari-hari. Usai dibacakan keputusan, Ahok bersama wakilnya Jarod Saiful Hidayat menandatangani berita acara serah terima peresmian pelaksana tugas serta penyerahan nota pengantar tugas. Proses ini disaksikan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Sebelum pelantikan, Ahok sempat curhat terkait APBD 2017 mendatang, khususnya terkait legalisasi, termasuk jika PLT yang menandatangani. Jadi sekarang Mendagri mengatakan untuk kali ini PLT-nya itu berkuasa seperti gubernur. Kalau dulu namanya PJS, kalau nggak ada gubernur wakil gubernur, maksudnya dia udah berhenti atau udah keburu meninggal atau mundur atau ditangkap, itu gunakan PJS. Nah sekarang PLT dinaikkan sejajar PJS. Sony pun mengaku siap melanjutkan program kerja Gubernur Ahok dan Wagub Jarod. Sony akan tetap berkonsultasi dengan Ahok terkait masalah di ibu kota. Pemerintah itu tugasnya dari tanggung jawab terakhir di Presiden. Semua ke bawah itu bisa didelegasikan, termasuk pengelolaan keuangan negara didelegasikan yang menjadi urusan pemerintah daerah kepada kepala daerah. Sementara, kewenangan mengesahkan APBD 2017 akan mengacu kepada Undang-Undang Pemerintahan Daerah, di mana harus ada persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri. Tim Liputan Trans 7. Pasangan Cagup dan Cawagup pasti memiliki strategi untuk memenangkan hati pemilih. Berusaha membuat warga ingat dengan kehadiran mereka lewat tentunya simbol-simbol ya. Betul, dan simbol-simbol ini pastinya beragam. Ada yang berupa seragam yang mereka kenakan, bagaimana mereka menyebutkan nomor urut mereka, hingga jargon kampanye. Nah, berikut jurus para pasangan calon. Pasangan Agus Yudhoyono dan Silviana Murni mendapat nomor urut 1 dalam pengundian kemarin. Dalam sambutannya, Cagup Agus menyebut semua nomor baik, sama baiknya dengan niat semua pasangan yang bertarung agar pilkada DKI damai, sehat dan demokratis. Agus Silvi mengusung jargon Jakarta untuk rakyat dengan harapan Jakarta di bawah kepemimpinan mereka menjadi ibu kota yang lebih aman dan tertib. Sementara pasangan Ahok Jarot kembali muncul dengan seragam kotak-kotaknya. Dalam sambutannya, Jarot tidak mempermasalahkan nomor urut. Ia malah memberi pesan agar masyarakat, termasuk para pendukung Cagup, betul-betul menjaga kebersihan ibu kota yang sudah terpelihara selama ini. Pasangan ini memiliki jargon kerja keras, kerja hebat. Pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno mendapat nomor urut 3. Anies mengibaratkan nomor 3 dengan semangat sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Muncul dengan kemeja putih dan kerap melawan